Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang sekiranya kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan tersebut, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Ia firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, nikmat Allah, la tuhsuha, pastilah kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita, kembali memberikan kesempatan pada kita untuk melanjutkan dari silsilah kajian ilmiah dari membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-12 yang kita memohon kepadanya agar senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat, khususnya bagi saya yang membaca dan bagi antum semuanya, siapapun yang menyimak dan mendengarkan dari kajian ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Maka kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan dari kitab ini tentang maratibuddin, tingkatan agama seseorang. Telah kita jelaskan dua pertemuan sebelumnya tentang Islam dan tentang iman. Tingkatan pertama adalah tingkatan Islam. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Maka tingkatan yang ketiga, kata beliau, al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga adalah al-ihsanu, adalah ihsan. Al-ihsan, kata para ulama, ay diddul isaah. Kata ihsan yang artinya adalah berbuat baik, itu adalah diddul isaah, kebalikan dari berbuat kejelekan. Jadi al-ihsan adalah berbuat baik yang tentunya itu adalah kebalikan dari sikap buruk, sikap jelek yang dia berikan kepada selainnya. Karena itu para ulama menjelaskan ihsan ini ada dua makna, ada dua kandungan, ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah al-ihsanu fi ibadatillah. Ihsan, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, al-ihsanu ila ibadillah. Ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, kepada sesamanya. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya seorang mukmin dituntut untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia juga menyambung berbuat baik, menjaga hubungannya terhadap sesamanya, terutama kepada saudara-saudaranya seiman, seakidah, semuslim. Hablum minallah, menyambung tali Allah, wa hablum minan nas, dan menyambung dengan tali manusia.
Tapi ingat, dari dua hal yang kita dituntut untuk memperbaiki, untuk menyambungnya, maka yang pertama dan yang paling penting adalah kita berbuat baik dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik, orang yang mulia di sisi Allah, yang baik di sisi Allah adalah orang yang dia berbuat baik, dia memperbagusi hubungannya kepada Allah, baru kemudian dia memperbagusi hubungannya kepada sesamanya. Memperbagusi hubungannya kepada Allah dengan dia melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan yang Allah larang kepadanya. Demikian juga apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepadanya, dia laksanakan semampunya, dan dia menjauhi segala larangan-larangan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam larang kepadanya. Baru yang kedua, dia berusaha untuk berbuat baik, untuk menjaga hubungannya terhadap sesamanya. Maka harus kita fahami baik-baik, saudara dan saudariku rahimakumullah. Kalau orang-orang menilai baiknya seseorang, itu yang penting baik dengan tetangganya, yang penting baik dengan orang-orang di sekitarnya, dermawan, ramah, suka senyum, suka membantu. Tapi dia tidak pernah sholat, tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka fahamilah, walaupun di mata seseorang itu adalah orang baik, tapi di mata Allah sesungguhnya dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang hanya mengutamakan muamalahnya kepada sesama, namun dia mencampakkan muamalahnya, hubungannya kepada Allah. Ini harus kita fahami, karena ini real yang kita saksikan, yang nyata yang kita hadapi, yang kita lihat di sekitar kita. Betapa banyak orang itu menilai orang baik. Orang baik di mata manusia saat ini adalah orang yang penting akhlaknya baik, dermawan, suka memberi, ya, suka senyum, ramah dengan seorang, membantu. Itu yang mereka anggap yang menjadi patokan baiknya seseorang di mata manusia. Adapun muamalahnya dengan Allah, masalah sholat, walaupun dia tidak sholat, tetap dianggap baik. Walaupun dia berbuat kemungkaran, kesyirikan, hubungannya dengan Allah rusak, orang masih menilai orang ini baik. Maka fahamilah, seorang muslim, dia menilai baik buruknya seseorang, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai baik buruknya dia di mata Allah. Maka harus kebaikan seseorang itu harus dari dua hal ini. Dia baik terhadap Allah dalam ibadahnya. Dia hanya melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dia tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang memang Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, dia juga berbuat baik. Akhlaknya mulia. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, saudara dan saudariku rahimakumullah, perhatikan baik-baik poin ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kriteria dakwah sunnah ini, ciri dari seorang sunni ahlu sunnah wal jamaah ini adalah yang menggabungkan dua hal ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnati hum a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Allahu Akbar. Syekhul Islam mengatakan, ahlu sunnah wal jamaah, salafi, seorang yang menisbatkan kepada sahabat Nabi SAW dalam ilmu, dalam dakwah ini. Mereka ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang paling berilmu tentang kebenaran, orang yang paling ilmiah dakwahnya, orang yang paling faham terhadap dalil, terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang pertama,
Yang kedua adalah arhamuhum bil khalq, orang yang paling penyayang, yang paling berakhlak terhadap sesamanya. Anda yang mengaku seorang salafi, seorang sunni, maka apakah Anda sudah merealisasikan dua hal ini? Yang telah menguatkan dari sisi keilmiahannya, berarti Anda menuntut ilmu, berarti Anda menghadiri majelis-majelis ilmu. Ciri ahlu sunnah, mereka yang paling faham terhadap dalil, mereka yang sangat menggiatkan majelis-majelis ilmu. Apakah Anda hanya mencari ilmu malas-malasan melalui internet, tidak mau untuk tertib dalam belajar ilmu agama? Tidak seperti itu ahlu sunnah. Ahlu sunnah benar-benar mereka memahami tentang masalah ilmu ini, karena mereka orang-orang yang paling ilmiah dalam menyampaikan dalil. Kemudian yang kedua, apakah Anda juga sudah merealisasikan hubungan Anda terhadap sesamanya? Semakin kuat ilmunya, semakin penyayang, semakin akhlaknya baik terhadap sesamanya. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Semakin dia lama belajar agama, semakin lama ngaji sunnah, menghadir majelis ta'lim, semakin dia penyayang terhadap sesamanya, semakin dia penyayang terhadap istrinya, semakin dia baik terhadap keluarganya, semakin dia dermawan terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya. Inilah seorang sunni yang sejati, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka beliau mengatakan, kembali kepada pembahasan kita tentang makna ihsan ini, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, al-ihsanu ruknun wahid. Ihsan itu ada satu rukun, hanya ada satu. Maksudnya ihsan yang disebutkan oleh muallif di sini adalah ihsan fi ibadatillah. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya. Dalam peribadahan yang ditujukan kepadanya. Wa huwa, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa seperti itu, tidak bisa merasakan bahwa seolah-olah engkau sedang melihat Allah, seolah-olah ya, bukan berarti kita melihat Allah, karena tidak mungkin manusia melihat Allah selama masih di dunia. Orang yang hidup di dunia ini mustahil untuk melihat Allah, melihat zatnya Allah. Bahkan Nabi SAW, apakah Nabi SAW pernah melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Jawabannya tidak. Dan itulah pendapatnya Abdullah ibn Abbas. Nabi SAW ditanya ketika Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah saat diwajibkan sholat 5 waktu, apakah engkau melihat Rabb? Apakah engkau melihat Allah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah. Terdapat cahaya, bagaimana saya bisa melihat Allah? Jadi seorang selama dia masih di dunia, selama dia masih hidup di dunia ini, tidak mungkin dia bisa melihat Allah. Tapi yang diinginkan dalam makna ini adalah seorang ketika beribadah seolah-olah dia menghadirkan, seolah-olah Allah itu dia lihat ada di hadapannya. Kalau ini tidak bisa, maka fahamilah bahwasanya pasti Allah melihatnya. Pasti Allah melihatnya. Dan inilah makna muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ibadah yang paling tinggi, kedudukan seorang muslim yang paling tinggi ketika gerak-geriknya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau berbuat buruk, maka dia teringat Allah melihatnya. Ketika dia ingin mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung maksiat, maka dia ingat Allah mendengar setiap ucapannya. Sehingga dengan itu dia akan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, dan dia berusaha untuk mengamalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya adalah dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah juga bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Mencakup berbuat baik terhadap Allah dalam beribadahannya dan berbuat baik terhadap sesama manusia, sesama saudara-saudaranya semuslim. Namun perlu difahami makna ini, makna ayat dalam surat An-Nahl ayat 128 ini, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, maksudnya adalah kebersamaan ilmunya, kebersamaan muraqabahnya. Ya, bukan kebersamaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu maha penyayang itu ada di atas arsy. Ya, zatnya Allah ada di atas arsy, dan ini ijma' sepakat kaum muslimin, para ulama sunnah, tentang keberadaan Allah di atas arsy. Kan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, artinya pengawasannya Allah, artinya ilmunya Allah, artinya pendengarannya Allah. Allah senantiasa bersama kita, maknanya adalah pengawasannya Allah. Tidak mungkin kita lepas dari pengawasan Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lainnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, dan bertawakallah kepada zat yang perkasa lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakallah hanya kepada Allah, yang mana Allah itu alladzi, yang yaraka, melihatmu, hina taqum, ketika engkau bangkit, ketika engkau salat. Allah menyaksikan salatmu. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu di dalam sujudmu. Ketika berdiri Allah melihatmu, ketika ruku Allah melihatmu, ketika sujud Allah melihatmu. Maka bertawakallah kepada zat yang senantiasa menyaksikan kita itu. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya pula dalam surat Yunus ayat yang ke-61, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fih. Dan apa-apa yang engkau lakukan dalam sebuah perkara, dan apa yang engkau baca dari Al-Quran, dan apapun yang engkau lakukan dari perbuatan-perbuatan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian, yaitu Allah akan menyaksikan kalian ketika kalian melakukan hal tersebut. Ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang masalah ihsan. Kemudian berikutnya, wad dalilu minas sunnah, dalil tentang ihsan ini dalam sunnah. Maknanya adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Jibrilul masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis Jibril yang terkenal sekali dari sahabat mulia Umar ibnul Khattab, semoga Allah meridainya. Hadis yang sangat panjang tentang pengajaran Jibril terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca maksud dari hadis Jibril tersebut. Umar mengkisahkan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin.
Kata Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW pada suatu hari. Ini kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Duduk-duduk bersama Rasul SAW. Mungkin saat menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW, kedekatan beliau terhadap para sahabat-sahabatnya. Ketika dalam kondisi tersebut, mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba itala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami di majelis tersebut seorang laki-laki yang rambutnya atau pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat sedikit pun bekas-bekas dia itu seorang musafir. Tidak ada tanda dia sedang safar. Wala ya'rifu mina ahadun, dan di antara kami tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ucapan Umar ini, jamaah sekalian rahimakumullah, berikan faedah kepada kita apa yang diajarkan oleh Jibril ini. Laki-laki yang datang dalam majelisnya para sahabat Nabi SAW ini, sebagaimana akan kita baca nanti, adalah Jibril yang sedang menjelma, merubah fisiknya, merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki dengan kriteria yang dijelaskan oleh sahabat Umar tadi. Dan kita tahu malaikat itu bisa menjelma, bisa merubah bentuk. Dan perbuatannya Jibril alaihissalam yang itu disaksikan oleh para sahabat Nabi, di antaranya Umar ibn Khattab, ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana adab seorang muslim, seorang penuntut ilmu ketika menghadiri majelis ilmu. Rambutnya yang hitam rapi, pakaiannya yang putih bersih rapi. Ini menunjukkan orang yang mendatangi majelis ilmu hendaknya dia perhatian terhadap penampilannya. Majelis ilmu adalah majelisnya para nabi dan rasul. Ya. Majelis ilmu adalah majelis yang didatangi oleh malaikat-malaikat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaklah perhatian. Jibril mengajarkan kepada kita, hai seorang penuntut ilmu, hai orang yang ingin menghadiri majelis-majelis ilmu, perhatikan penampilanmu ketika Anda mendatangi majelis-majelis ilmu. Lantas hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Lantas laki-laki ini yang sejatinya dia adalah Jibril, dia datang di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga memberikan faedah adab seorang penuntut ilmu. Ketika dia menghadiri majelis ilmu, hendaknya dia mendekat dengan pematerinya, mendekat dengan ustadznya, mendekat dengan orang yang sedang menyampaikan ilmu tersebut. Jibril mengajarkan kepada kita semua dalam bermajelis dengan datang dan duduk di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia menyandarkan lututnya di atas lututnya. Dia duduk dengan sangat rapi. Wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia letakkan telapak tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan kerapian dan pengagungan Jibril yang ingin beliau jelaskan, yang ingin beliau ajarkan kepada kita semuanya tentang adab dalam menuntut ilmu, terutama dalam menghadiri majelis ilmu. Duduk dengan rapi, duduk bersila, dengan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Baru setelah itu Jibril mengatakan, qal ya Muhammad, hai Muhammad. Ucapan hai Muhammad ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar orang-orang yang ada di majelis tersebut tidak menyangka ini adalah dari sahabat Nabi SAW, tapi ini adalah dari orang-orang Badui. Karena hanya orang Badui yang memanggil Rasulullah dengan Muhammad, hai Muhammad. Para sahabat seluruhnya memanggil Nabi SAW dengan panggilan hai Nabi atau ya Rasulullah SAW.
Adapun orang-orang Badui yang mungkin jarang ngaji dengan Rasul, dan ini adalah sikap kurang sopannya mereka biasanya, memanggil dengan namanya langsung, hai Muhammad. Akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang makna Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Jadi syahadat la ilaha illallah dan anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimus shalah, yang kedua adalah engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan yang ketiga adalah engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan yang empat engkau adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wa tuhujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah, haji ke Makkah apabila engkau mampu melakukan perjalanan menuju tempat tersebut. Qal, kata Jibril, dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Allahu Akbar. Tadi Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, dan Nabi SAW menjawab Islam itu dengan 5 rukun Islam tadi. Setelah jawab, Jibril mengatakan apa? Sadaqta, engkau benar. Maka terheran-heranlah para sahabat Nabi SAW. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kan biasanya orang bertanya itu karena dia tidak tahu. Baru ketika dijawab, baru dia faham. Masya Allah, seperti itu jawabannya. Nah, ini Jibril ini, dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Kamu benar. Apa faedahnya? Akan kita bahas nanti di akhir. Karena Jibril sedang mengajarkan mereka para sahabat tentang agama Islam yang mereka anut itu. Qala, kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Rasul jawab iman dengan 6 rukun iman yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Qal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa seperti itu, maka sungguh Allah pasti melihatmu. Di apa yang tadi kita sampaikan ya, sifat muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'anis saa'ah, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka bagaimana? Kita dengarkan jawaban Nabi SAW. Di saat kita sering mendengar ramalan-ramalan hari kiamat akan jatuh pada tahun sekian, pada bulan sekian, pada tanggal sekian, seluruh ramalan-ramalan tersebut ternyata meleset. Dan ternyata memang tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan pastinya terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengarkan jawaban Nabi SAW sebagai kaidah bagi kita semuanya tentang masalah ilmu gaib. Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Sebagaimana orang yang bertanya siapa? Jibril alaihissalam tidak tahu. Kalau dua makhluk yang termulia
Jibril adalah makhluk langit yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jibril saja tidak mengetahui, padahal beliau adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia, makhluk langit yang paling mulia, dan makhluk bumi yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua makhluk termulia ini saya tidak tahu tentang ilmu gaib, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tahun berapanya, bulan apa, tanggal berapanya, tidak tahu. Lantas bagaimana dengan orang-orang selain mereka yang jauh keilmuannya, amalannya dibandingkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak ada yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah. Yang kita diberitahu adalah tanda-tandanya. Makanya perhatikan pertanyaan berikutnya. Fakhbirni an amaratiha, kabarkan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita bisa mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala menginformasikannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah, kata beliau, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya, kata para ulama, nanti di akhir zaman terjadi banyak peperangan, akan muncul lagi budak yang kemudian seorang akan memiliki budak, dan ketika budak itu digauli oleh tuannya, lalu dia hamil dan melahirkan, maka anaknya itu statusnya adalah anak yang merdeka. Seorang budak melahirkan tuannya, maknanya adalah melahirkan seorang anak yang berstatus orang yang merdeka, bukan perbudakan. Ada sebagian lagi yang mentafsirkan dengan banyaknya kedurhakaan seorang budak melahirkan tuannya, seolah-olah seorang ibu melahirkan anak yang dia seperti majikan. Seorang ibu melahirkan anaknya ini suka merintah-merintah terhadap ibunya, dan ini juga fakta, dan mana ini juga ada benarnya. Ya. Ibu melahirkan anak, yang anak ini punya sifat seperti majikan, suka nyuruh ibunya, ibu tolong cucikan ini, ibu lakukan ini, ibu lakukan ini. Ini bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Kemudian di antara cirinya pula, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan menyaksikan nanti sebelum terjadinya hari kiamat orang-orang yang tidak pakai sandal, orang-orang yang tidak berpakaian, yang telanjang, yang fakir, yang miskin, ri'a asya, yang mengembalakan kambing, yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka suka berlomba-lomba untuk bangunan, suka meninggikan bangunan, suka menghias-hiasi rumah. Allahu Akbar. Ini fakta dan kita sudah menyaksikannya. Orang-orang senantiasa berlomba-lomba untuk renovasi rumah, walaupun dia adalah orang yang fakir. Dia rela merantau ke luar negeri demi bisa merenovasi rumahnya, meningkat rumahnya, menghias-hiasi rumahnya, agar dianggap sebagai orang yang kaya, orang yang mampu. Ternyata ini adalah salah satu bukti atau salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qal, kemudian kata Umar, fama wa falabithna maliyan. Setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan majelis kami. Ya, tidak berselang waktu, maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il. Setelah orang tadi pergi, maka Rasul SAW bertanya kepada Umar, hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Orang yang bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, yang kalian tidak mengetahui orang tersebut. Tahukah engkau siapa itu orang yang barusan datang tadi? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum.
Jibril datang kepada kalian dengan maksud ingin mengajari agama kalian. Ini memberikan faedah kata para ulama. Seorang yang bertanya padahal dia tahu, agar seorang ustadz tersebut menjelaskan kepada jamaah yang dirasa belum tahu, itu hukumnya sama berarti dengan dia yang sedang mengajarkan. Berarti dia orang yang sedang mengajarkan jamaah tersebut. Ketika dalam majelis ilmu, seorang ustadz mungkin meninggalkan beberapa pembahasan. Kemudian kita yang tahu, kita ingin agar ustadz tersebut menjelaskan kepada jamaah yang lainnya. Karena ini perkara yang penting menurut dia untuk diketahui oleh jamaah-jamaah yang lainnya. Sehingga dia bertanya, ya ustadz, tolong ya ustadz, apa yang dimaksud dengan pembahasan ini? Sehingga ustadz nanti akan menjelaskan. Ya, maka hakikatnya orang yang bertanya tersebut, walaupun dia sudah tahu, maka dia sedang mengajarkan kepada orang yang lainnya. Allahu Akbar. Saudara dan saudariku, barakallahu fikum, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari yang berbahagia dan cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan memberikan keistiqomahan kita di atas Islam dan di atas sunnah sampai Allah mewafatkan kita di atas Islam, iman, sunnah, dan di atas ilmu syar'i ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.